Pada video kali ini, kita akan belajar proses ranking Google. Kita akan memahami proses ini dari awal hingga selesai. Bagaimana cara Google meranking website teman-teman, bagaimana Google memilihnya, dan bagaimana pentahapannya. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan memahami proses ranking pada search engine Google. Nah, proses ranking ini merupakan proses ketiga dari 3 tahapan cara kerja search engine. 2 tahap diantaranya, yaitu crawling dan indexing, sudah kita bahas pada video kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara Google meranking website teman-teman. Yuk, mari kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, pertama, kita harus memahami tentang proses ranking. Google itu dalam ranking harus melakukan penilaian terhadap miliaran website yang ada di muka bumi ini. Dan dari miliaran website itu, Google harus dengan cepat mendapatkan hasil yang paling teman-teman inginkan. Jadi, kalau teman-teman cari baju, misalnya, Google berkewajiban memberikan hasil yang paling relevan dengan teman-teman. Selain itu, Google juga punya kewajiban untuk memperlakukan semua website itu secara adil. Nah, jadi sebagai solusinya, Google menghadirkan suatu algoritma yang berperan dalam menentukan ranking setiap website itu. Nah, inilah yang disebut algoritma Google. Baik itu algoritma Penguin, Panda, ataupun yang lainnya. Ada banyak sekali algoritma yang digunakan oleh Google. Jadi algoritma itu nggak hanya 1, 2, atau 3, mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan algoritma yang digunakan Google dalam menentukan hasil mesin pencarinya. Selain itu, Google juga menggunakan machine learning. Dan dengan machine learning ini, Google dapat memberikan hasil pencarian secara lebih tepat. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya mengenai algoritma Google. Bagaimana Google menjalankan algoritmanya? Perlu teman-teman ketahui, informasi yang saya sampaikan pada video ini, saya ambil langsung dari dokumentasi Google. Jadi, saya akan menyampaikan 5 tahap algoritma Google. Dan ini berasal dari dokumentasi Google langsung ya. Bukan saya bikin-bikin sendiri gitu. Jadi Google dalam dokumentasinya menyampaikan bahwa ada 5 kunci utama dalam algoritma Google. Yang pertama itu adalah arti kata kunci. Tahap pertama yang Google lakukan itu adalah mengartikan kata kunci yang teman-teman berikan. Misalnya teman-teman itu mengetik bengkel motor misalnya. Nah, Google akan mencoba mencari tahu apa sih maksud teman-teman ini. Apakah pengen tahu lokasinya, atau pengen tahu apa arti bengkel motor. Nah, yang seperti itu. Oke, jadi tahapannya itu ketika pengguna mengetikkan kata kunci, Google langsung mencoba memahami kata kunci tersebut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai search intent. Jadi ada banyak sekali search intent. Ada kata kunci yang teman-teman gunakan itu hanya untuk mencari informasi saja. Misalnya teman-teman mengetikkan Presiden pertama Indonesia. Nah, itu kemungkinan besar yang Google berikan itu adalah berupa artikel, yaitu informasi mengenai siapa Presiden pertama Indonesia. Tapi beda halnya kalau teman-teman mengetikkan jual baju Surabaya. Maka kemungkinan besar Google akan memberikan hasil berupa marketplace. Karena Google tahu teman-teman kemungkinan besar itu berniat untuk membeli. Oleh karena itu Google langsung memberikan marketplace ataupun toko-toko online yang menjual baju. Nah, inilah yang disebut search intent ya. Nah, dengan modal search intent ini, maka kita dapat melanjutkan pada proses yang kedua. Nah, apa itu proses yang kedua? Proses yang kedua itu adalah relevansi. Nah, setelah Google memahami apa maksud dari kata kunci yang teman-teman tuliskan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Google itu adalah Google mencoba mencari halaman website yang memiliki relevansi yang paling tinggi. Jadi, ingat ya, model pertama Google itu adalah pemahaman Google terhadap kata kunci teman-teman. Kemudian, Google akan mencari yang paling relevan yang terdapat dalam indeksnya Google. Buat teman-teman yang belum nonton video 1,
dan video 2, video tentang crawl dan indexing, saya sarankan untuk teman-teman menonton video crawl dan indexing yang udah saya buat sebelumnya ya. Kenapa? Karena itu pondasinya juga. Karena kita bicara tentang indeks Google, maka ini bicara tentang proses yang sebelumnya, crawl dan indexing. Google itu nggak akan melakukan pencarian langsung ke seluruh website di muka bumi ini ya. Jadi begitu teman-teman ngetik di Google, Google nggak langsung nyari websitenya, tapi Google akan nyari di dalam database Google sendiri. Nah, itu yang disebut indeks Google. Nah, bagaimana kalau website teman-teman itu belum masuk dalam database-nya Google atau indeksnya Google? Maka kemungkinan besar website teman-teman nggak akan bisa muncul dalam hasil pencarian Google. Nah, oleh karena itu, proses crawl dan indexing itu sangat penting supaya website teman-teman masuk ke indeksnya Google. Pada tahap ini, bisa jadi Google menemukan banyak sekali hasil yang relevan. Oleh karena itu, Google perlu melakukan proses sekali lagi. Apa itu? Nah, inilah yang kita sebut kualitas konten. Dari sekian banyak konten yang menurut Google relevan, maka Google akan memilih konten yang paling berkualitas. Nah, mungkin teman-teman udah bisa menebak apa kira-kira ini. Nah, terkait dengan kualitas konten itu udah jelas, yaitu Google It, yaitu expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Untuk membuat konten yang berkualitas, itu harus ada 3 hal ini. Inilah bagaimana teman-teman mengelola agar 3 unsur ini masuk ke dalam website teman-teman. Tapi, konten berkualitas itu nggak hanya expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Masih ada faktor-faktor yang lain juga. Dan kita nggak akan bisa ngebahas semuanya dalam video kali ini, karena ini panjang sekali ya. Nah, oleh karena itu saya cuma berikan poin-poin pentingnya aja. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas konten, kita juga bakal ngomongin tentang Google Search Quality Rating Guideline. Nah, buat teman-teman yang belum pernah dengar, ini coba searching di Google deh. Jadi Google itu ada memberikan guideline atau panduan untuk menentukan kualitas suatu konten. Nah, ini juga perlu teman-teman baca. Oke, kita lanjut ya. Kita udah sampai kepada tahap yang ketiga. Kemudian kira-kira apa tahap yang keempat? Nah, tahap yang keempat itu adalah pengalaman pengguna atau user experience. Tentu saja ini bicara tentang UI dan UX. Desain website teman-teman itu harus didesain dengan baik agar memberikan pengalaman terbaik buat pengguna. Mulai dari warna tulisannya, jenis tulisannya, besar tulisannya, penempatan tulisan, dan lain sebagainya. Foto, gambar, dan berbagai jenis konten yang teman-teman sertakan dalam halaman website teman-teman. Jadi, dengan adanya pengalaman pengguna atau user experience ini membuat pekerjaan SEO menjadi sangat luas teman-teman. Dan seorang SEO dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan semua elemen dalam perusahaan sehingga bisa menciptakan pengalaman pengguna yang terbaik. Selain UI dan UX, itu juga yang terpenting dan akan jadi faktor ranking Google itu adalah speed atau biasa kita kenal dengan Core Web Vital. Saya juga sudah membuat secara lengkap ya, 3-tiganya gitu. Video tentang Core Web Vital ini, teman-teman tinggal cari aja di channel Pro Jasa Web. Di situ udah cara lengkap saya jabarin ya, satu persatu dari Core Web Vital ini. Core Web Vital ini terkait dengan pengalaman pengguna dalam mengakses website teman-teman. Oke, itu adalah tahap keempat dari algoritma Google. Dan sekarang kita sampai kepada tahap yang terakhir. Apakah itu? Nah, itu adalah konteks. Nah, ini juga jadi pertimbangan Google. Dan teman-teman pasti udah merasakannya. Tapi mungkin belum tahu aja bahwa ini termasuk dalam algoritma Google. Nah, apa itu konteks? Konteks itu termasuk di dalamnya itu adalah lokasi. Jadi, kalau teman-teman tulis beli baju, maka Google akan mempertimbangkan lokasi. Dan akan memberikan hasil yang sesuai dengan lokasi teman-teman. Google kemungkinan besar nggak akan memunculkan hasil yang jauh dari lokasi teman-teman. Kalau itu terkait dengan bisnis lokal. Nah, selain lokasi apa? Ada juga bahasa. Nah, ini tentu saja sangat terkait ya. Teman-teman pasti udah ngerasakan kalau nyarinya pakai bahasa Indonesia, maka hasilnya bahasa Indonesia. Dan kalau nyarinya pakai bahasa Inggris, tentu hasilnya bahasa Inggris. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian seluruh settingan yang teman-teman tetapkan pada Google Search ya. Ada banyak sekali settingannya, termasuk settingan pencarian untuk dewasa, itu juga termasuk ya. Nah, jadi ada banyak settingannya. Jadi seluruh settingan ini menjadi konteks bagi Google untuk menentukan hasil yang paling relevan dengan teman-teman.
teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi 5 hal ini yang menjadi pentahapan dalam algoritma Google dan menjadi 5 kunci utama buat teman-teman. Nah, oke, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi simpulannya adalah untuk mampu mendapatkan ranking yang baik di Google, Anda harus memahami algoritmanya. Tapi setelah Anda memahaminya, maka Anda harus melakukan optimasi sesuai dengan algoritma tersebut, bukan mencari celah dari algoritma tersebut. Nah, jika Anda mencari celahnya, maka kemungkinan besar Anda akan berakhir pada teknik SEO black hat, dan itu sangat tidak disukai Google. Cepat atau lambat, Anda akan diberikan hukuman, penalti dari Google. Bisa jadi langsung dihapus semuanya dari halaman pencarian Google. Tapi kalau Anda melakukan optimasi dengan benar, maka bisa jadi website Anda mendapatkan lonjakan pengunjung yang tidak Anda duga. Oke? Mungkin itu saja ya video pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.